Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 3 untuk presentasi mengenai manajemen airway. Saya share screen. Udah belum? Belum ya? Udah, tapi belum di Level. levelnya. Yang pertama mengenai anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan terutama adalah sistem pernafasan atas, mulai dari judulnya mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, wabarakatuh. kami dari kelompok 3 untuk mohon izin presentasi mengenai manajemen emergency management of upper airway obstruction. Kelompok 3 terdiri dari saya Abdul Hamid, Esti Kusuma Rahayu, Oktina Dwi Susanti, Lina Sukmawati, dan Lina Yuliati. Kenapa hurufnya besar kecil ya? Langsung ke topik mengenai anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan atas terdiri mulai dari hidung, terus lubang hidung, terus rongga hidung. Di belakang rongga hidung ada nasofaring. Terus di nasofaring ada orofaring. Orofaring itu daerah di belakang uvula dan di belakang lidah. Kemudian turun ke bawah ke daerah laringofaring, tepatnya di belakang laring di kerongkongan, berdiri mulai dari tulang hyoid sampai ke nanti sampai usus trakea dan bronkus. Selanjutnya definisi dari manajemen airway. Airway manajemen ialah memastikan jalan nafas terbuka. Tindakan paling penting untuk kebersihan resusitasi adalah segera melapangkan saluran pernafasan dengan tujuan untuk menjamin jalan nafas menjamin jalan masuknya udara ke paru-paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigenasi jaringan. Airway management ialah memastikan jalan napas terbuka. Tindakan paling penting untuk keberhasilan resusitasi adalah segera melapangkan saluran pernafasan dengan tujuan menjamin jalan masuknya udara ke paru-paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigenasi jaringan menurut American Society of Anesthesiologists 2013. Pasien yang terjaga dan berbicara akan memiliki jalan napas yang paten. Tanda-tanda obstruksi jalan napas parsial termasuk masuknya udara berkurang menurut Jevon dan Ewen 2007. Hal ini dapat disertai dengan suara seperti gemericik, menunjukkan adanya cairan di mulut atau saluran napas bagian atas, mendengkur ketika lidah menghalangi faring yang terjadi selama spasme laring menurut resusitasi Council 2016. Mengi saat ekspirasi dapat terjadi akibat kolaps jalan napas selama ekspirasi yang terjadi pada asma. Obstruksi jalan napas total ditandai tidak ada suara napas yang terdengar. Selanjutnya penata laksanaan darurat dari obstruksi jalan napas atas meliputi manuver sederhana seperti memiringkan kepala,
dan mengangkat dahu menurut Dewan Resusitasi 2006. Menghisap menurut hari 2007 dan teman-teman. Dan jalan napas tambahan seperti oropharyngeal tube atau nasopharyngeal tube. Intubasi endotrakeal mungkin juga diperlukan. Pasien juga harus dirawat dalam posisi pemulihan dan diberikan oksigen aliran tinggi menurut Dewan Resusitasi 2006. Prinsip pengelolaan jalan napas yang pertama ada oksigenasi yang adekuat dengan cara membuka jalan napas, membersihkan dan membebaskan jalan napas, dan mempertahankan jalan napas. Pengkajian jalan napas meliputi 3 hal: look, listen, feel. Look dengan cara pertama kita melihat kesadaran, yang kedua agitasi, memberi kesan adanya hipoksia, napas cuping hidung, sianosis, dan adanya retraksi dan penggunaan otot-otot napas tambahan. Itu yang kita bisa lakukan dengan melihat. Yang kedua, dengan mendengar. Yang didengar adalah snoring, gagging, stridor, hoarseness, afoni. Dan yang ketiga, dengan merasakan. Pertama adalah merasakan aliran udara dari mulut atau hidung. Yang kedua, dengan palpasi melihat posisi trakea terutama pada pasien trauma. Yang ketiga, dengan palpasi apakah ada krepitasi. Selanjutnya, sumbatan jalan napas. Sumbatan jalan napas itu bisa total, bisa parsial. Sumbatan jalan napas total atau yang sering terjadi adalah choking atau tersedak benda asing. Yang sumbatan jalan napas parsial bisa karena cairan, itu tampaknya yang timbul gejalanya adalah gargling. Sumbatan karena pangkal lidah yang jatuh ke belakang, nanti akan timbul suara snoring. Dan karena sumbatan karena anatomis itu bisa terjadi pembengkakan pada saluran nafas, nanti yang timbul suaranya crowing. Choking management atau tersedak yang dapat menimbulkan sumbatan jalan napas total. Tanda-tandanya mendadak tidak bisa berbicara, tidak bisa batuk atau tidak bisa bernapas. Terus pasien berontak sambil memegangi leher dan tampak sianosis. Teknik pengelolaan jalan nafas. Teknik mengeluarkan benda asing pada pasien dewasa yang sadar. Yang pertama dengan manuver Heimlich atau abdominal thrust. Langkah pertama, memastikan pasien korban tersedak. Tanyakan apakah Anda tersedak. Jika pasien atau korban mengiyakan dengan bersuara dan masih dapat bernafas serta dapat batuk, mintalah pasien korban batuk sekeras mungkin agar benda asing dapat keluar dari jalan napas. Bila jalan napas pasien atau korban tersumbat, dia tidak bisa berbicara atau bernafas maupun batuk, dan wajah pasien tampak kebiruan, itu menunjukkan sumbatan total. Penolong harus segera melakukan langkah berikutnya, yaitu bila pasien korban berdiri, penolong berdiri di belakang pasien atau korban. Bila pasien atau korban duduk, penolong berlutut dan berada di belakang pasien atau korban. Letakkan satu kaki di antara kedua tungkai pasien atau korban. Yang ketiga, prakteknya bisa dilihat seperti gambar. Langkah yang ketiga adalah lingkarkan lengan, lingkarkan lengan pada perut pasien dan cari pusar. Letakkan 2 jari di atas pusar dan tempatkan sisi ibu jari
kepalan tangan pada dinding abdomen di atas 2 jari tadi. Letakkan 2 jari di atas pusat dan tempatkan sisi ibu jari kepalan tangan pada dinding abdomen di atas 2 jari tadi. Mintalah pasien membungkuk. Yang selanjutnya, lakukan hentakan ke arah dalam dan atas sebanyak 5 kali. Ulangi abdominal thrust sampai benda asing keluar. Ini bisa dilakukan kalau penolongnya lebih besar dari korban. Jadi korbannya lebih besar ya, tentu tidak bisa melingkarkan tangan ke perut. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan chest thrust atau hentakan dada. Langkahnya sama dengan manuver Heimlich, bedanya pada peletakan sisi ibu jari kepalan tangan pada pertengahan tulang dada pasien atau korban, dan hentakan dilakukan hanya ke arah dalam serta posisi kepala pasien atau korban menyandar di bahu penolong. Itu namanya chest thrust. Selanjutnya choking management. Seperti gambar di sini, kepalkan tangan di atas pusat, 3 jari di atas pusat menghadap ke dalam, terus ditekan ke atas dan ke atas. Namanya Heimlich maneuver. Terus selanjutnya dilakukan dengan finger sweep. Nah, ini contohnya dalam bentuk chest thrust. Chest thrust itu tadi pasiennya berdiri menyandar ke penolong. Teknik pertolongan sumbatan benda asing pada pasien dewasa atau tidak sadar. Teknik pertolongan sumbatan benda asing pada pasien dewasa tidak sadar. Kalau tadi pada pasien sadar, sekarang pada pasien tidak sadar. Langkah yang pertama adalah posisikan pasien atau korban terlentang di alas yang datar dan keras. Langkah yang kedua, bukan jalan napas pasien atau korban dengan head tilt chin lift. Periksa mulut pasien atau korban untuk melihat bila mana tampak benda asing. Untuk memeriksa jalan napas, terutama di daerah mulut, dapat dilakukan dengan teknik cross finger, yaitu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk yang disilangkan dan menekan gigi atas dan ke bawah. Seperti apa ini? Bila jalan napas tersumbat karena adanya benda asing dalam rongga mulut, dilakukan pembersihan manual dengan sapuan jari atau finger sweep. Selanjutnya, sumbatan parsial karena cairan. Bisa dalam bentuk darah, sekret, air liur, atau sisa muntahan. Bisa dilakukan dengan suctioning. Selanjutnya, bila banyak, miringkan kepala. Tetapi jika pasien ada riwayat trauma, harus dilakukan dengan lock roll. Bila tidak berhasil, airway definitif. Bila tidak berhasil, dilakukan dengan airway definitif. Untuk dewasa, maksimal 15 detik. Ya, masuknya plus ini. Terus sumbatan karena pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Lidah jatuh menyumbat di hipofaring. Bila pasien tidak sadar, dilakukan dengan tindakan mengangkat pangkal lidah. Selanjutnya adalah pengelolaan jalan napas manual. Head tilt chin lift maneuver dilakukan pada pasien non trauma, ya. Kalau pasien non trauma bisa dilakukan dengan head tilt chin lift. Gambar seperti sebelah itu, kepala
dahinya ditekan ke bawah, kemudian dahu ditarik ke atas. Selanjutnya dengan jauh thrust itu dengan cara menarik rahang dimonyongkan ke depan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik membebaskan jalan nafas agar selalu diingat untuk melakukan proteksi cervical spine terutama pada pasien trauma atau multiple trauma. Jadi kalau pada pasien trauma ada lihat tanda-tanda trauma, kecelakaan atau jatuh atau kebentur dan ada kemungkinan perlukaan pada daerah servikal atau tulang belakang, maka yang bisa dilakukan dengan jauh thrust untuk membelakang jalan nafas. Selanjutnya orofaringal airway. Ini yang untuk airway yang definitif ya, dengan orofaringal airway atau OPA. Tujuannya adalah menahan lidah pada bagian belakang faring untuk mempermudah proses suctioning faring dan untuk menghindari tergigitnya ETT. Digunakan pada pasien tidak sadar tanpa gag refleks. Pengelolaan jalan nafas dengan alat sederhana. Yang pertama tadi adalah orofaringal airway. Alat bantu nafas ini hanya digunakan pada pasien yang tidak sadar agar mencegah lidah supaya tidak jatuh ke belakang faring dan menutup jalan nafas. Alat ini tidak boleh digunakan pada pasien sadar atau setengah sadar karena dapat menimbulkan batuk dan muntah, dan hati-hati pada pasien dengan trauma total. Teknik pemasakan OPA dengan menekan lidah menggunakan spatula lidah sambil memasukkan OPA ke belakang lidah dan menjaga agar tidak mendorong lidah ke belakang yang menyebabkan sumbatan airway. Cara lain untuk memasang OPA adalah dengan memasangnya terbalik. Lengkungnya menghadap ke atas sampai menyentuh palatum mole. Palatum mole itu palum yang belakang. Kemudian OPA diputar 180 derajat sehingga kelengkungannya menghadap ke bawah dan didorong di atas lidah. Tidak untuk anak-anak. Nah, yang diperhatikan ketika menggunakan OPA, yang pertama, bila OPA yang dipilih terlalu besar dapat menyumbat laring dan menyebabkan trauma pada struktur laring. Bila OPA terlalu kecil atau tidak dimasukkan dengan tepat dapat menekan dasar lidah dari belakang dan menyumbat jalan nafas. Masukkan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya trauma jaringan lunak pada bibir dan lidah. Selanjutnya, jangan dilakukan pada orang yang berstimulus efek muntah. Nasofaringal airway atau NPA. Alat yang kedua adalah NPA. Nah, panjang nasal airway dapat diperkirakan sebagai jarak antara lubang hidung ke lubang telinga dan kira-kira 2-4 cm lebih panjang dari oral airway. Indikasinya jika ada refleks muntah, dan kedua kesulitan menggunakan OPA. Alat yang ketiga, airway definitif yang ketiga adalah laryngeal mask airway atau LMA. LMA memiliki kelebihan istimewa dalam menentukan penanganan kesulitan jalan napas. LMA memberikan alternatif untuk ventilasi selain face mask. Yang keempat adalah ETT atau endotracheal tube. Endotracheal tube merupakan jalan napas buatan untuk menghubungkan antara saluran pernafasan dengan ventilasi mekanik. Endotracheal tube digunakan untuk memberikan oksigen secara langsung ke dalam trakea, merupakan sarana untuk mengontrol ventilasi dan oksigenasi menurut Sundana 2015. Intubasi dengan endotracheal tube adalah alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran napas tetap
bebas. ETT dimasukkan ke dalam trakea pasien untuk memastikan agar udara tetap dapat masuk ke dalam paru-paru. Ini bagian-bagian dari endotracheal tube. Konektor, ada valve, ada pilot balon, dan ada cuff. Nah, di ujungnya ada lubang. Indikasi intubasi. Yang pertama mengatasi obstruksi jalan napas, yang kedua untuk mencegah gagal napas, yang ketiga menjaga jalan napas dari aspirasi isi lambung, darah, dan debris. Nah, untuk kepentingan selanjutnya adalah untuk kepentingan ventilasi dan oksigenasi. Sebelum mengerjakan intubasi dapat diingat dengan statik. S-nya itu skop itu terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Kemudian T-nya itu tube dan pipa endotracheal, bisa suction tube dan pipa endotracheal. Terus A-nya itu airway, OPA dan NPA. Airway ini berarti bisa OPA, NPA atau BVM. Kemudian T, tape dan plaster. Yang I-nya introducer dan C-nya konektor atau sambungan, S-nya suction. Jadi untuk mudah mengingat ya, ingat statik itu alat yang harus kita siapkan untuk pemasangan intubasi. Ini gambarnya, ada stetoskop, ada laryngoskop, ada ETT, ada BVM, ada OPA atau gudel, ada NPA, ada plaster, ada suction, ada ini mandrin canul suction, dan ini TT-nya. Selanjutnya langkah-langkah untuk memasang ETT. Lakukan preoksigenasi pasien dengan oksigen 100%. Kemudian pegang laryngoskop pada tangan kiri, buka mulut pasien, lalu masukkan laryngoskop melalui sudut kanan bibir. Lalu pindahkan ke arah tengah sambil mendorong lidah ke arah kiri. Angkat blade dengan arah tegak lurus sehingga terlihat faring bagian posterior. Identifikasi epiglotis. Selanjutnya, masukkan tube sepanjang blade ke dalam trakea hingga 2-3 cm melewati pita suara. Selanjutnya, kembungkan cuff. Nah, ini gambarnya teknik orotracheal intubation. Kita oksigenasi dulu, kemudian masukkan blade, laryngoskop, kemudian lihat lubangnya. Nah, selanjutnya, bila sudah tampak lubang, masukkan ETT sepanjang laryngoskop, terus masuk 2-3 cm melewati pita suara. Nah, ini penampakan setelah terpasang ETT secara potongan, secara radiologis tampak hasil pasien yang terpasang ETT. Kira-kira pemasangan ETT itu 5 cm dari karina cabang bronkus kanan dan kiri. Nah, selanjutnya adalah tracheostomi. Tracheostomi adalah prosedur di mana dibuat lubang ke dalam trakea. Ketika selang inhaling dimasukkan ke dalam trakea, maka istilah tracheostomi digunakan. Menurut Semester dan Baer 2011. Manajemen jalan napas bedah sering dilakukan sebagai upaya terakhir dalam kasus di mana orotracheal dan intubasi nasotracheal tidak mungkin. Tracheostomi
gambarnya seperti ini. Indikasi tracheostomi yang pertama adalah ventilasi mekanis. Perlu ventilasi jangka panjang lebih dari 7 hari. Keuntungannya berkurangnya trauma langsung laring, lebih nyaman untuk aktivitas harian. Indikasi yang kedua adalah sumbatan jalan nafas. Pernafasan normal terganggu, tumor jalan nafas, paralisa, bengkak, struktur pita suara atau anatomi jalan nafas patologis. Yang ketiga adalah untuk proteksi jalan nafas. Batuk atau menelan yang tidak adekuat, trauma tinggi spinal, gangguan cerebrovaskular berat, cedera otak berat. Yang keempat adalah pengelolaan sekret. Kemampuan mengeluarkan sekret terganggu karena produksinya terlalu banyak kombinasi dengan kelainan organ lain, PPOK dan gagal jantung. Keuntungan tracheostomi dini adalah pembersihan bronko trachea lebih baik, kejadian PAP, ventilasi associated pneumonia berkurang. Waktu perawatan berkurang, lebih hemat biaya, aliran pasien ICU menjadi lebih baik. Komplikasi tracheostomi. Komplikasi yang terjadi dalam penantanelaksaan selang tracheostomi di bagian atas. A. Komplikasi dini. Seperti perdarahan, pneumotoraks, embolis udara, aspirasi, emfisema subkutan atau mediastinum, dan kerusakan saraf laring, kambuhan atau penetrasi sending trachea posterior. Yang komplikasi jangka panjangnya, obstruksi jalan nafas akibat akumulasi sekret, infeksi, ruptur arteri inominata, disfagia, fistula tracheoesophagus, dilatasi trachea atau iskemi trachea, dan terakhir adalah nekrosis. Diagnosa keperawatan. Untuk masalah diagnosa yang muncul adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Bersihan jalan nafas tidak efektif dengan kriteria dalam 24 jam bersihan jalan nafas meningkat. Dengan kriterianya batuk efektif meningkat, sekutu menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. Intervensi utama manajemen jalan nafas adalah monitor pola nafas meliputi frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Tujuannya adalah mengidentifikasi terjadinya hipoksia melalui tanda peningkatan frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Selanjutnya, dilakukan monitor sekret meliputi jumlah, warna, bau, dan konsistensi yang bertujuan adalah tanda infeksi berupa sekret tampak keruh dan berbau. Sekret kental dapat menyumbat jalan nafas dan meningkatkan hipoksemia. Intervensi selanjutnya adalah monitor kemampuan batuk efektif untuk menilai kemampuan mengeluarkan sekret dan mempertahankan jalan nafas tetap paten. Intervensi selanjutnya adalah posisikan semivolar atau volar. Tujuannya adalah meningkatkan ekskursi diafragma dan ekspansi paru. Selanjutnya adalah lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Tujuannya adalah mengeluarkan sekret jika batuk tidak efektif. Kesimpulan, pengelolaan jalan nafas atau airway management adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah obstruksi jalan nafas, untuk memastikan jalur nafas terbuka atau paru-paru pasien dan udara luar. Obstruksi jalan nafas terbagi menjadi dua, yaitu obstruksi total dan parsial. Ada dua gerbang untuk masuk ke jalan nafas pada manusia, yaitu hidung yang menuju nasofaring atau pars nasalis
dan mulut yang menuju orofaring atau pars oralis. Untuk menghilangkan sumbatan pada jalan nafas agar jalan nafas dapat terbuka sehingga udara dapat masuk ke paru-paru, dilakukan tata laksana jalan nafas yang terdiri dari pengeluaran benda asing atau sumbatan dari saluran pernafasan menggunakan beberapa teknik dengan alat dan tanpa alat. Ini jurnal-jurnal yang terkait. Nah, ini daftar pustakanya. Ini jurnal, contoh jurnal yang menjadi referensi. Selanjutnya, terima kasih. Untuk selanjutnya videonya ini videonya untuk manajemen. Udah videonya? Belum. Suaranya belum ada. Airway management is a fundamental life-saving skill. Your management of the airway depends upon your abilities, training, and scope of practice. The best method of airway management will vary depending on patient condition, equipment available, and skill level of the provider. Management of the airway depends upon your abilities, training, and scope of practice. The best method of airway management will vary depending on patient condition, equipment available, and skill level of the provider. The first two steps in any airway management response involve opening and clearing the airway. First, open the airway using a head tilt chin lift by placing one hand on the forehead and the other on the chin. Push with the palm to move the head back while lifting the jaw to bring the chin forward. Second, clear the airway. Suctioning may be necessary to remove foreign material or secretions. Now that the airway is open and clear, consider a couple airway adjuncts to maintain patency. There are two main types, including the oral pharyngeal airway for unconscious patients and the nasal pharyngeal airway for conscious patients. Selection of the proper size oral pharyngeal airway is done by assessing the flang at the lips of the patient, and the tip of the airway should be at the angle of the jaw. Insertion is achieved by pointing the tip toward the hard palate and then rotating 180 degrees until the tip touches the posterior pharyngeal wall. Selection of the proper size nasal pharyngeal airway is done by assessing the flang at the nostril, and the tip should just reach the tragus of the ear. To insert, place the tip perpendicular with the maxillary bone, using gentle pressure and a spiral motion until the device is in place beyond the nasal pharynx, providing a patent airway. After placement,
Listen to the chest to ensure that the patient is receiving adequate breath sounds. Now that we have our airway adjunct in place, we now move to bag mask ventilation. To properly use the bag mask, use the EC formation with your hands. To do so, form a C with the index finger and a thumb on one hand on the top side of the mask on the bridge of the nose. This securely applies the mask to the face. Now the 3 remaining fingers form an E, and use these fingers to lift the jaw, forming the airway. Now maintaining this position, the provider squeezes the bag, taking 1 second to provide 1 ventilation. If a second provider is available to assist with bag mask ventilation, one provider will deliver ventilations with the bag mask, while the other provider provides the same EC formation with both hands to the mask. So you have completed the airway management skills training. Please feel free to review as often as you would like, and we encourage you to practice your skills with a skilled healthcare provider, so please go out there and save lives. 5 detik 1 kali mempan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kekurangan dari kami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.